Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Ronji TV. Sebelum menonton video ini, ada baiknya untuk menyempatkan menulis sholawat di kolom komentar. Semoga syafaat dari Nabi Muhammad SAW akan menyertai kita di hari yaumul akhir. Kuburan memang menjadi tempat berziarah di mana bisa mengenang kerabat hingga orang terdekat. Tak jarang kuburan juga dikaitkan dengan hal-hal yang menyeramkan karena dianggap sebagai rumah para makhluk halus. Bicara soal kuburan memang tak bisa jauh dari hal-hal mistis, mulai dari penampakan seram, suara aneh, dan lain sebagainya. Di Indonesia sendiri sudah bukan rahasia umum jika banyak kuburan yang terkenal karena keangkerannya. Berikut ini deretan kuburan yang terkenal paling angker di Indonesia. 1. Makam Dayak Benua. Makam Dayak Benua di Kalimantan Timur menjadi salah satu kuburan paling angker di Indonesia yang kenal dengan aura mistis. Berbeda dengan kebanyakan tempat pemakaman umum, pemakaman kuno suku Dayak ini berada di rimbun jauh pedalaman hutan. Meski mengerikan, makam Dayak Benua memiliki keunikan berupa kuburan yang bukan di dalam tanah, melainkan di atas tanah seperti peti dan tiang. 2. Tempat pemakaman umum Tanah Kusir, Jakarta Selatan. Berbicara soal kuburan paling angker di Indonesia, Jakarta Selatan memiliki kuburan yang keangkerannya sangat melegenda. Salah satunya adalah tempat pemakaman umum Tanah Kusir. Area pemakaman tersebut terkenal horor dan pernah diangkat ke layar lebar. Menurut juru tunggunya, kerap terjadi penampakan ketika menjelang maghrib dan malam hari. Katanya pernah dijumpai penampakan kepala pocong, buaya putih, hingga tengkorak berjalan. 3. Tempat pemakaman umum Jeruk Purut. Selain tempat pemakaman umum Tanah Kusir, ada juga tempat pemakaman umum Jeruk Purut yang kisah horornya juga melegenda di tengah-tengah masyarakat. Kengerian pemakaman ini pernah diangkat ke layar lebar, menceritakan sosok hantu legenda yang bergentayangan di sana. Ia adalah sang pastor tanpa kepala. Tak hanya itu saja, menurut juru tunggunya juga sering terdengar suara tangisan yang tak diketahui sumber asalnya. 4. Makam Raja-Raja Mataram. Tempat ini disebut juga makam Imogiri. Keberadaannya dianggap keramat karena di dalamnya terdapat sejumlah raja yang dimakamkan di tempat ini. Makam ini berlokasi di bukit yang masuk gugusan Pegunungan Seribu. Banyak orang berkunjung untuk wisata sejarah dan spiritual. Makam ini dibangun pada tahun 1632 oleh Sultan Mataram III Prabu Hanyokrokusumo, keturunan dari Panembahan Senopati Raja. Meski banyak dikunjungi, tak sedikit cerita-cerita mistis yang beredar di dalamnya. 5. Makam Nyai Langgeng. Tempatnya berada di Magelang, Jawa Tengah. Nyai Langgeng merupakan ulama kesohor pada masa penjajahan Belanda. Kiai Langgeng diceritakan sebagai penasihat Pangeran Diponegoro. Banyak orang berbondong-bondong datang untuk berziarah di makam ini, baik dari luar maupun dari dalam negeri. Kompleks pemakamannya pun didesain sebagai lokasi wisata. 6. Makam Sentono Keras. Makam angker yang berada di Desa Keras. Selain angker, makam ini juga punya posisi yang aneh dari makam lainnya. Makam ini terletak di Desa Keras, Kecamatan Diwe. Tak seperti makam pada umumnya di Jawa yang membujur utara ke selatan.
6 makam di lokasi ini justru membujur timur ke barat. Konon makam tersebut dijaga sosok jin yang suka mengganggu warga sekitar. 6 makam aneh itu berada di dalam pagar yang tingginya kurang lebih setengah meter. Di pintu masuk terdapat patung burung elang berwarna emas. Di atas makam juga terdapat payung berwarna biru dan kuning. Di lokasi makam juga terdapat musola. Meski terdapat sosok jin pengganggu, tak jarang warga yang datang untuk berziarah. Juru kunci makam Sentono menceritakan makam ini merupakan makam tertua di Desa Keras. Makam ini merupakan makam dari pembabat desa yang bernama Mbah Soni. Mbah Soni ini asalnya dari Blitar. Tidak tahu alasannya kenapa akhirnya ke Keras dan menjadi pembabat alas di Keras. Tempat ini benar-benar sangat mistis karena penunggu di sini sangat suka mengganggu warga. Terlebih lagi, orang yang mempunyai niatan tidak baik, banyak yang dijumpai sosok orang bertubuh besar seperti jin. Banyak juga warga yang kesurupan di makam ini. 7. Makam Keramat Banyu Arang. Makam keramat di Desa Banyu Arang, Kecamatan Ngoro ini dikenal sebagai makam angker dan dipercaya warga sebagai makam salah satu tokoh penting. Pemakaman di Dusun Banyu Arang, Desa Banyu Arang, Kecamatan Ngoro mempunyai sederet kisah mistis. Bahkan makam yang diyakini merupakan makam salah satu keturunan dari Joko Tingkir atau biasa disebut Sultan Hadiwijaya sering muncul penampakan. Kepala Desa Banyu Arang mengatakan jika makam yang ada di desanya memang dikenal keramat. Dulu kalau ada burung yang terbang di atas makam, banyak yang mati secara mendadak, makanya makam ini dianggap keramat. Tak hanya itu, dikatakan Wijaya jika banyak sekali cerita yang beredar di masyarakat tentang kesakralan makam Mbah Nyai Mukhtar yang merupakan keturunan dari Sultan Hadiwijaya tersebut. Ia menyebut di makam ini banyak sekali warga yang mendapatkan benda-benda bertuah. Bahkan walaupun sudah era modern, masih banyak warga yang menemukan benda-benda pusaka. Tapi kebanyakan setelah diambil dibawa pulang itu diminta dikembalikan. 8. Bung Cino Denayar. Area Bung Cino atau pemakaman etnis Cina di Desa Denanyar ini juga dianggap sebagai salah satu makam terangker di Jombang. Kompleks makam Cina atau yang sering disebut Bung Cino berada di Desa Denanyar, Kecamatan Jombang, menyimpan banyak misteri. Salah satunya sering munculnya penampakan sosok pocong atau kuntilanak. Kalau di sini Bung Cino memang banyak sekali misterinya. Tak jarang menjumpai sosok pocong atau kuntilanak saat berada pada malam hari yang melewati kuburan ini. Setiap malam yang orang melewati kuburan ini akan dijumpai, tapi seringnya adalah penampakan pocongan. Memang saat memasuki area pemakaman, kesan mistis sangat terasa. Tak heran, selain sosok pocong dan kuntilanak yang sering menampakkan diri, ada juga sosok macan putih. Sering juga ada macan putih yang menampakkan diri pada malam hari. 9. Makam Den Ayu Padar. Makam keramat di Dusun Padar Lor, Desa Kesamben, Kecamatan Ngoro ini juga diyakini sebagai makam keramat nan angker. Tokoh yang dimakamkan di lokasi ini dipercaya sebagai Den Putri, salah satu terah kerajaan Majapahit. Tempat pemakaman umum TPU di Dusun Padar, Desa Kesamben, Kecamatan Ngoro juga dianggap sebagai salah satu makam angker dengan banyak cerita mistis. Di makam tersebut ada sebuah makam kuno yang dipercaya sebagai makam Den Ayu Putri terah Majapahit. Dari makam yang sudah ada sejak zaman dulu ini diceritakan sering muncul sosok putri cantik yang naik kereta kencana. Makam Den Ayu Putri terletak di tengah-tengah makam umum warga setempat.
ada sebuah batu petilasan di tengah makam. Sejak dulu makam ini terawat karena pada malam-malam tertentu banyak warga dari luar Jombang yang berziarah. Orang di sini menyebut makam Den Ayu Putri. Dari cerita orang tua zaman dahulu, Den Ayu Putri adalah seorang putri kerajaan Majapahit. Di lokasi ini, Den Ayu Putri pernah menjalin kasih asmara dengan Ki Ageng Padar. Di situ kemudian ada makam Den Ayu Putri, sedangkan Ki Ageng Padar dijadikan nama dusun ini. 10. Makam Madelek. Salah satu titik terangker dan yang dianggap paling keramat di makam dusun Madelek, Desa Taming Mojo, Kecamatan Tembalang adalah bagian sumuran ini. Keangkeran makam yang satu ini memang sudah tersohor. Tempat pemakaman umum yang berada di dusun Madelek, Desa Taming Mojo, Kecamatan Tembalang terkenal keangkerannya. Banyak cerita mistis yang menyeliputi pemakaman tersebut. Juru kunci makam Madelek mengatakan makam ini sebenarnya makam biasa seperti pada umumnya. Hanya saja di tengah pemakaman terdapat sumuran yang dipercaya dipergunakan Ki Ageng Gede Madelek untuk bertapa. Jadi di tempat makam ini adalah tempat pertapaan. Bangunan sumuran itu seperti bangunan yang berada tatanan bata merah kuno yang ditata melingkar tanpa digerakkan dengan semen. Tempat tersebut dipagar dan diberi atap terbuat dari seng. Makam ini ditunggu oleh Ki Ageng Gede Madelek. Sosok ini biasanya menampakkan diri dengan wujud pria besar dan berjubah. Terkadang juga menampilkan wujud berupa macan putih. Wallahu a'lam bishawab. Kebenaran hanya milik Allah. Sampai ketemu di video selanjutnya. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel Ronji TV. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.